Oke, selamat malam Pak Ferdi. Perkenalkan, nama saya Anton Atwar. Pada kesempatan saat ini saya akan coba mempresentasikan jurnal yang telah saya pilih dengan judul Optimalisasi Biaya dan Kapasitas Lini Produksi Housing Injector menggunakan simulasi discrete event, analisis bottleneck, dan rekomendasi peningkatan dengan penambahan mesin CNC. Pada backgroundnya saya menampilkan bahwasannya lini proses injektor housing ini memerankan peran yang sangat penting dalam industri otomotif, di mana kualitas kecepatan produksi sangat mempengaruhi pada daya saing di pasar, seiring dengan meningkatnya permintaan terhadap produk yang lebih canggih dan jumlah produksi yang lebih besar. Penelitian ini pun bertujuan untuk mengoptimalkan biaya dan kapasitas lini produksi housing injektor dengan menggunakan simulasi DES untuk mengidentifikasi bottleneck yang ada. Dengan pendekatan ini diharapkan dapat mendapatkan hasil yang efektif untuk meningkatkan kinerja produksi secara keseluruhan dan mengurangi biaya beban operasional produksi untuk memenuhi permintaan pasar yang terus berkembang. Deskripsi produk housing injektor yang saya ambil ini adalah terbuat dari material SAS 304, dan housing injektor ini adalah salah satu komponen dari part injektor. Bisa dilihat pada gambar slide saya, part injektornya itu seperti ini. Ini untuk yang biru untuk kendaraan roda 2 atau motor, ini kendaraan roda 4 atau mobil, dan kondisi proses dari simulasi untuk motor injektor itu di sini ada fuel tank atau tempat bahan bakar. Nah, di sini ada clearance untuk posisi intake manifold, dan di sini ada proses injektornya. Nah, warna hijau ini adalah injektornya yang akan melakukan semburan bahan bakar pada intake manifold sehingga melakukan pembakaran secara engine combustion. Dan untuk struktur daripada injektor yang saya buat adalah housing injektor, partnya seperti yang gambar berwarna kuning ini, di mana housing injektor ini akan menjadi cover ataupun rumah dari beberapa material atau komponen yang bisa saya sebut di sini. Di dalam housing injektor nanti ada armatur, ada ring, ada spring, dan juga di sini ada ball. Nah, posisinya nanti proses pergerakannya akan maju mundur antara armatur dan coil lewat spring yang area sini, maju mundur, sehingga pergerakannya akan dikunci oleh rumah daripada injektor yang saya sebut di sini housing injektor yang berwarna kuning. Pada prosesnya dia akan melakukan proses maju mundur lewat armatur dan core yang bisa terjadi karena di dalamnya ini ada komponen spring, dan di sini adalah ball yang akan melakukan buka tutup daripada lubang-lubang kecil yang akan menyemprotkan bahan bakar. Dalam buka tutup itu di sini ada pelapisan plate orifice yang hijau ini. Di dalam plate orifice ini ada lubang-lubang kecil yang mana akan menjadi arah ataupun jalur keluar daripada bahan bakar sehingga melakukan spraying atau semprotan seperti gambar di bawah ini. Nah, setelah menghasilkan bahan bakar melalui lubang-lubang kecil orifice atau plate yang kita sebut plate orifice, di sini akan menyemburkan ke intake manifold sehingga melakukan proses engine combustion yang sempurna. Research statement problems. Melalui riset ini kita menyimpulkan ada beberapa bottleneck. Contohnya pada proses pre-inspection mempunyai output sebanyak 106 proses. Di sini pre-inspection berawal dari source-nya, sehingga di sini ada bottleneck. Lalu kita juga ada bottleneck yang akibat durasi proses mesin CNC. Di proses ini kita selesaikan 12 produk saja dalam total produksi 106.
dikarenakan bottleneck proses machining CNC. Untuk itu kita membuat skenario if untuk mengatasi hal tersebut. Dengan apakah skenario if ini dapat dilakukan adalah dengan menambahkan dua mesin CNC sehingga dapat membantu mengurangi bottleneck dan meningkatkan produktivitas. Nah, berikut ini adalah contoh dari skenario F-nya seperti pada gambar lini what if skenario. Di sini ada proses pre-inspection, CNC machining, quality control, packing, dan di sini adalah warehousing-nya. Dalam proses tersebut, bahwa produksi berhasil melewati akhir proses packing sebanyak 34 packing, 12 machining, dan penambahan di sini satu mesin CNC sehingga 12, sehingga idle cost berkurang menjadi 8% dari sebelumnya, yaitu sebesar 16%. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa produk yang melewati akhir proses packing sebanyak 34 proses atau 34 produk dibandingkan sebelumnya 12 produk saja. Di sini kita lihat kenaikan sebanyak 183%. Dalam tabel ini terlihat dengan fixed price, harga jual tetap ditentukan melaluinya sebelumnya yaitu 2.500.000, meningkat margin 20% untuk setiap produknya itu. Selain itu, pada pie chart dan cost what if skenario idle berkurang menjadi 8%, sebelumnya menjadi 6%. Di sini kita lihat Gantt chart throughput proses lini produksinya seperti ini, 106 prosesnya, dan di sini ada CNC penambahan satu mesin CNC sehingga ada kenaikan. Konklusinya adalah bahwasanya discrete event simulation dapat membantu menghitung biaya analisis produksi setiap aktivitas produksi sehingga seluruh variabel cost yang tidak terlihat seperti downtime, mesin idle, bottleneck, dan lain-lain dapat terdeteksi dengan baik, tentunya dengan perhitungan cost yang lebih akurat. Penentuan harga jual keuntungan dapat lebih baik serta kompetitif. Selain discrete event, simulation juga mempunyai manfaat sebagai berikut, yaitu dapat merubah variabel proses, dapat mensimulasikan proses yang kompleks, dapat juga melihat bottleneck proses, dan terakhir dapat melakukan simulasi perubahan layout di lini produksi. Untuk future works-nya, peningkatan kapasitas efisiensi dengan penambahan mesin CNC, melakukan simulasi dengan berbagai skenario, penambahan mesin CNC, tunjukkan bagaimana penambahan mesin CNC dapat membantu meningkatkan kapasitas produksi, memperkecil waktu tunggu untuk mengurangi waktu siklus. Dan selanjutnya adalah analisa biaya investasi dengan keuntungan jangka panjang dari penambahan mesin CNC. Ini harus mencakup biaya proses perolehan mesin, biaya pemeliharaan, dan potensi penghematan biaya terkait peningkatan efisiensi produksi. Oke, dan yang terakhir saya lampirkan juga list of reference. Yang pertama saya ambil dari Simulation Modeling and Analysis edisi keempat dari McGraw-Hill, Low AM and Kelton WD, Application Discrete Event Simulation International Journal dari Bongso and Moreto M, Discrete Event Simulation Based on Decision Support Optimization dari Chen Fi, dan Dingyi, dan Wei Che, dan ada juga The Impact of Bottleneck of Manufacturing Performance Study khusus in Semiconductor Manufacturing International Journal of Production Economics, itu dari Booth and Lambrecht and Van der Poel. Dan yang paling terakhir saya ambil untuk Simulation Modeling Cost of Analysis Manufacturing System dari Guvenby and Buluti from Flexim Simulation Modeling Practice and Theory. Demikian presentasi jurnal saya pada saat ini, Pak Ferji. Sekali lagi terima kasih. Kiranya
sudah bisa berkenan dan sesuai untuk tugas individual saya saat ini. Sekali lagi terima kasih, Ferdi.